Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Kurniawan, NIM 00055055082, Prodi Manajemen. Saya akan memilih tentang tema fokus yang dipilih, proses lahirnya Pancasila, PUPK Piagam Jakarta PPKI. Saya memilih fokus pertama yaitu proses lahirnya Pancasila karena ini merupakan fondasi penting bagi identitas bangsa Indonesia. Berikut adalah isi video berdasarkan struktur yang diminta susunan sebagai skrip narasi yang dapat digunakan untuk video pendidikan. Nomor 1, penjelasan salah satu peristiwa penting. Peristiwa penting yang akan saya jelaskan adalah sidang Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945, di mana Pancasila pertama kali dirumuskan oleh Insinyur Soekarno dalam pidato yang terkenal pada saat itu Jepang sebagai penjajah sedang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua dan BPUPK dibentuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang tersebut, Soekarno menyampaikan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dengan sebagai Pancasila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pidato ini menjadi landasan bagi Piagam Jakarta yang disusun kemudian akhirnya menjadi dan diadopsi sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana pendiri bangsa di tengah tekanan penjajahan berhasil merumuskan ideologi yang menyatukan keragaman Indonesia. Nomor 2, nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Dari peristiwa sidang BPUPK, nilai-nilai Pancasila yang tercermin sangat kuat. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa tercermin dalam pengakuan atas keberagaman agama di Indonesia yang memungkinkan persatuan tanpa memaksakan satu keyakinan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab terlihat dalam upaya Soekarno untuk menjunjung tinggi martabat manusia, termasuk hak asasi dan keadilan bagi seluruh dan golongan. Ketiga, persatuan Indonesia adalah inti dari rumusan tersebut karena Pancasila dirancang untuk menyatukan ratusan suku, bahasa, dan budaya di Nusantara. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tercermin dalam proses musyawarah demokratis di BPUPK, di mana para tokoh dari berbagai latar belakang berpartisipasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan distribusi kekayaan dan kesempatan yang adil sebagai respon terhadap ketimpangan sosial di masa kolonial. Secara keseluruhan, peristiwa ini menunjukkan Pancasila sebagai ideologi yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Nomor 3, refleksi pribadi. Pelajaran dapat diambil refleksinya bagi generasi muda. Secara pribadi, pelajaran utama dari peristiwa ini adalah pentingnya dialog, kompromi, dan membangun bangsa. Di tengah perbedaan pendapat seperti perdebatan antara nasionalis, agamawan, dan komunis, para pendiri bangsa mampu mencapai kesepakatan melalui musyawarah, bukan konfrontasi. Ini mengajarkan kita bahwa keragaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan asalkan dikelola dengan bijak. Bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai masih sangat relevan. Di era digital dengan polarisasi sosial dan informasi yang cepat menyebar, Pancasila mengingatkan kita untuk menghargai toleransi, ketuhanan, empati kemanusiaan, dan partisipasi aktif dan demokrasi kerakyatan. Misalnya dalam diskusi online atau aktivis sosial, kita bisa menerapkan persatuan dan menghindari perpecahan dan mendorong keadilan sosial melalui aksi seperti kampanye anti diskriminasi atau pendidikan inklusif. Dengan begitu, Pancasila bukan sekedar teori sejarah, tapi padanan hidup untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan harmonis. Mari kita jaga dan laksanakan nilai-nilai agar warisan para pendiri bangsa tidak sia-sia. Terima kasih dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.